Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, untuk pertamanya perkenalkan saya Amalia Zulfa Junitasari, asalnya dari Prambanan, Klaten. Nah, di SMP 2 ini saya mengampu mata pelajaran prakarya untuk kelas 7E FGH dan kelas 8A sampai H. Nah, hari ini kita akan belajar untuk materi kelas 7, yaitu tentang kerajinan bahan limbah lunak. Anak-anak bisa membuka buku paket prakarya semester 2 mulai dari halaman 4. Nah, hari ini apa yang akan kita bahas ya? Nah, untuk materi pokoknya adalah prinsip kerajinan bahan limbah lunak, kemudian jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, kemudian setelah mempelajari materi tersebut, tujuannya adalah peserta didik dapat memahami prinsip kerajinan bahan limbah lunak dengan benar dan penuh tanggung jawab. Kemudian, peserta didik dapat memahami pengetahuan tentang jenis dan karakteristik bahan limbah lunak dengan benar dan penuh tanggung jawab. Oke, langsung kita ke pengantar, yaitu pembukaan. Nah, Indonesia itu memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulaunya. Nah, pulau Indonesia kan banyak ya, ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai tanda syukurnya kita harus menjaganya dengan baik. Nah, semakin lama semakin banyak jumlah manusia. Nah, otomatis semakin banyak pula jumlah limbah dan sampah yang dihasilkan. Misalnya saja satu rumah, dia menghasilkan ada sampah plastik, sampah kemudian sayuran sisa itu, kemudian sampah-sampah yang lainnya. Bagaimana kalau itu jumlah rumahnya ribuan? Berarti jumlah sampahnya juga semakin banyak. Nah, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini. Misalnya dengan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Seperti yang dilakukan di sekolah ini ya, pasti ada beberapa tempat sampah organik sendiri dan sampah anorganik sendiri. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Seperti yang Bu Amel bilang tadi ya, Indonesia kan mempunyai beribu pulau dengan beribu suku bangsa dan beribu potensi daerah. Misalnya kalau Wonosobo kan ada buah karika itu, kemudian di Prambanan beda lagi, di Solo beda lagi. Nah, itu memunculkan keberagaman produk kerajinan yang dihasilkan masyarakat Indonesia. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Seperti tadi ya, sampah domestik dari rumah tangga, kemudian hewan pun juga mengeluarkan sampah, itu kan sampah kotorannya itu. Nah, sampah atau limbah beragam macamnya. Apabila diolah dengan baik, sampah atau limbah dapat diubah menjadi barang yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sampah itu banyak macamnya ya, ada sampah organik, anorganik, kemudian kalau anorganik ada sampah plastik, kita bisa mengolahnya menjadi kerajinan seperti bahan atau bunga dari plastik kresek. Nah, kemudian lanjut. Sejak tadi kita berbicara tentang sampah. Apa sih itu sampah? Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Nah, kerugian sampahnya, di sini ada gambar sungai yang banyak sampahnya. Ini seperti gambar banjir dengan banyak sampah. Kemudian gambar yang kedua ini ada sungai yang penuh sampah. Kira-kira seperti ini enak dilihat tidak ya? Tentu tidak ya, tidak enak untuk dilihat. Baunya busuk, lingkungan jadi kotor. Nah,
Beberapa kerugian sampah yaitu merusak lingkungan, kemudian merusak pemandangan, mengganggu kesehatan lingkungan, dan menyebabkan bencana. Nah, selain kerugian, sampah itu juga mempunyai manfaat. Apa saja manfaat sampah? Yang pertama ini, bisa dibuat menjadi bahan kerajinan seperti ini ya, plastik. Misalnya bungkus deterjen itu kan warna-warni, bisa dibuat menjadi tas. Kemudian dapat dimanfaatkan ulang, misalnya kaleng susu kental manis itu bisa digunakan menjadi pot atau digunakan untuk tempat pensil. Nah, untuk yang organik misalnya kotoran kambing itu kita bisa mengolahnya menjadi pupuk organik yang bisa menyuburkan tanaman. Nah, limbah sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan senyawanya. Untuk yang pertama kita akan belajar mengenai limbah yang dibagi menurut wujudnya atau dilihat dari fisiknya. Yang pertama ada limbah gas. Limbah gas ini adalah jenis limbah yang berbentuk gas, misalnya karbon dioksida, karbon monoksida. Seperti kalau kendaraan bermotor kan pasti ada asap kendaraannya, itu juga polusi, itu juga termasuk limbah gas. Kemudian yang kedua adalah limbah cair. Jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Zat cair ya, misalnya air cucian, air sabun, minyak goreng buangan. Jadi kalau minyak goreng sudah hitam, itu kalau di tempatnya Bu Amel sana namanya minyak jelantah. Nah, itu kan sudah tidak dipakai lagi, maka itu menjadi limbah karena tidak terpakai. Kemudian yang ketiga adalah limbah padat. Adalah jenis limbah yang berupa padat atau bentuknya padat, misalnya kotak kemasan seperti susu kotak itu, kotaknya ya, sampahnya bukan susunya ya. Nah, kemudian bungkus jajanan, bungkus plastik, kemudian kresek yang tidak terpakai. Nah, itu merupakan contoh limbah padat. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai limbah berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah limbah pertanian. Limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Misalnya kalau sedang panen itu kan biasanya hanya diambil bagian atasnya saja ya, bagian atas pohon padi. Nah, pohon padi yang bagian bawah itu selalu disisakan di sawah. Kalau di tempatnya Bu Amel itu biasanya diminta sama orang-orang yang mempunyai ternak, misalnya sapi atau kerbau. Nah, itu untuk makanan ternak itu. Kemudian yang kedua ada limbah industri, adalah limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Misalnya seperti limbah industri tahu. Nah, itu kan ada itu ya, ada sisa-sisa itu. Nah, kemudian yang ketiga ada limbah pertambangan, adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Kemudian yang keempat adalah limbah domestik, adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, atau permukiman penduduk. Misalnya itu sayuran sisa, buah sisa, atau makanan sisa seperti itu ya, termasuk dalam limbah domestik. Kemudian yang ketiga adalah limbah berdasarkan senyawanya, dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah limbah organik, merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk karena mengandung karbon dan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau limbah organik itu adalah limbah yang mudah diuraikan atau mudah membusuk, misalnya kulit buah, sayuran sisa, kotoran manusia, ataupun kotoran hewan. Nah, untuk limbah yang kedua adalah limbah anorganik, merupakan jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan.
atau tidak bisa membusuk karena tidak mengandung unsur karbon. Contohnya yaitu plastik, beling, dan baja. Nah, misalnya saja plastik dari tahun 2000. Sekarang kan sudah tahun 2020 dan itu pun masih ada plastik yang dari tahun 2000 itu. Nah, itu membuktikan bahwa plastik merupakan jenis limbah yang sangat sulit untuk diuraikan. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai macam-macam limbah, ada limbah organik, anorganik, dan sebagainya. Nah, limbah-limbah itu bisa dibuat menjadi barang kerajinan. Misalnya ini ya, pensil hias ini dibuat dari kulit jagung. Kulit jagung dikeringkan, kemudian disetrika. Apabila ingin warna yang lain bisa diberi warna, kemudian dibentuk sedemikian rupa menjadi pensil hias. Selain pensil hias juga bisa dibentuk menjadi bunga dari kulit jagung. Nah, itu kalau kulit jagung adalah contoh limbah organik. Nah, kemudian yang ini ada contoh kerajinan dari bahan limbah anorganik, yaitu dari kresek kas. Kresek ini kita bikin pola bunga, misalnya berlekuk-lekuk seperti itu, kemudian digunting, ditumbuk-tumbuk, kemudian tengahnya kita lem dan disusun menjadi bunga seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk hiasan di rumah. Nah, kemudian yang ini juga ada kerajinan dari bahan organik. Ini dari batok kelapa. Kalau kita beli es kelapa itu kan kita hanya mengkonsumsi air dan buah kelapanya saja ya. Yang batoknya kan kita nggak konsumsi ya. Nah, oleh karena itu batoknya itu dibuat menjadi kerajinan. Kalau di tempatnya Bu Amel itu ada yang namanya soto batok. Nah, soto batok itu mangkoknya itu berupa batok, makanya dinamakan dengan soto batok. Nah, ini merupakan contoh-contoh pemanfaatan limbah menjadi barang yang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Yang pertama ada limbah lunak organik dan yang kedua limbah lunak anorganik. Untuk limbah lunak organik pada umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan atau sering disebut dengan limbah basah karena mengandung air cukup tinggi dan mudah membusuk jika tidak segera diolah. Contohnya yaitu kulit jagung, jerami, biji-bijian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah limbah lunak anorganik. Berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Nah, ini butuh waktu lama untuk menguraikannya. Umumnya berasal dari kegiatan industri pertambangan ataupun rumah tangga. Contohnya yaitu plastik kemasan, kain perca, kotak kemasan. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya. Tetap semangat untuk pembelajaran ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuatan video pembelajaran prakarya kelas 7 dengan materi bab 1 yaitu kerajinan dari bahan limbah sudah cukup baik dan sangat membantu untuk pembelajaran peserta didik dalam pembelajaran materi prakarya. Semoga pembelajaran atau video ini bisa menjadikan bahan untuk pembelajaran yang lebih mudah, lebih gampang dipelajari dan para peserta didik bisa menggunakan limbah lunak sebagai bahan kerajinan
yang nantinya akan mempunyai nilai jual tinggi, sehingga otomatis bisa mengurangi limbah atau